kebiasaan makan lama untuk body baru. Nah itu nggak bisa. Biar tetap makannya seperti dulu dengan body baru nggak bisa. Artinya apa? Harus ada kebiasaan baru. Nah, kebiasaan baru yang 15 tahun ini saya perbaiki dan kebiasaan protein. Ya, karena apa? Banyak banget dari mereka kan sibuk, kadang beli nasi campur. Nasi campur itu teman-teman saya tanya sekarang, perbedaan jagung itu karbo apa lauk? Bagi mereka lauk loh. Ya kan? Nah itu aja udah salah. Ya kan? Belum lagi nanti mereka beli perbedaan kentang. Bagi mereka itu lauk loh. Benar. Hal-hal sepele. Tapi itu buat mereka nggak turun gitu loh. Ya. Jadi hari pertama itu kan hari paling malut ya, hari paling malut se-Indonesia. Jadi ibu bikin turun, saya sama dengan Jacinta, bikin turun biasa atau turun cepat. Dia selalu bilang cepat. Jadi kita nggak maksa dia harus stop nasi langsung, kita cuma tanya aja mau turun biasa aja sampai turun cepat. Mau turun cepat gimana boleh, kalau turun cepat ibu belajar mengurangi nasi. Tapi langsung saya masukkan mindset nasi sama dengan gula. Karena mindset yang ada di Bali dan kebanyakan nasi sama dengan bayu, sama dengan tenaga. Itu yang mindset yang ada. Jadi saya ubah mindsetnya nasi sama dengan gula. Oh bukannya nasi itu harus perlu. Nasi perlu kalau ibu bertani. Ibu habis makan langsung belajar sawah. Itu perlu nasi. Tapi kalau ibu habis makan itu di belakang laptop, ibu kerja duduk, ibu jadi gula jadi lemak. Gitu loh. Mindset orang itu gini, kalau dia makan mie genjol, makan mie guling, makan goreng, baru nambah lemak. Kalau nasi buah itu nggak nambah lemak, itu mindset mereka. Nah kemudian yang kedua adalah mindset tentang karbo. Banyak orang berpikir karbo itu nasi. Saya udah mengurangi karbo, budaya itu nggak turun. Oke, kita bahas tadi kan, oh ternyata apa? Dia tetap makan buah, itu banyak. Karena buah itu bagi dia vitamin mineral. Jadi kalau lapar, dia makan buah. Kalau lapar makan buah, makanya beratnya nggak turun. Ya, itu yang masalah yang sering ada di lapangan. Jadi dari awal saya dari ibu, sayur, buah itu karbo. Rata-rata 9 gram karbo, iya. Namanya karbohidrat kompleks yang mengandung serat. Jadi kalau ibu makan sayur atau buah, semakin manis buah itu semakin banyak gulanya. Gula berlebihan jadi lemak. Jadi buah akan menjadi lemak. Aneh dia dengar. Tapi itu fakta bahwa buah akan jadi lemak. Karena apa? Masih banyak orang yang kalau lapar malam makan buah. Iya. Ya, maksudnya gini teman-teman, kenapa saya ngomong seperti ini biar konsumen ada hasil. Saya kan gak beli produk terus nanti beratnya gak turun gara-gara dia masih bingung dan Anda sendiri lupa menjelaskan gitu loh. Ya, jadi saya bilang tadi sama konsumen kayak gini, Ibu, tubuh kita itu kalau 12 jam dia stop makan, ya intermittent fasting, dia akan makan lemak untuk dibakar. Jadi kalau ibu, teman-teman, saya presiden tim, ya, tapi saya nurut sama Jacinta. Jacinta hasilnya bagus, saya ikut. Terakhir saya jam 3 stop. Dulu saya masih makan jam 5, tapi saya mau kayak Jacinta, saya mau kayak timnya Jacinta. Jadi semua konsumen MC saya stop jam 3. Karena apa? Saya belajar dari orang yang ada angka. Ya, konsumen saya kasih makan 2 kali, turun naik, itu aja terus-terusan. Karena apa? Karena dia begitu dia jam dikasih makan, ya merasa masih kenyang, minum seksualnya kesorean jam 5. Akhirnya karena barusan minum seksualnya, akhirnya makannya jam 7 malam. Besoknya beratnya naik, dia kecewa, balik lagi dari nol. Ya, dan betul banget kata Jacinta itu, saya merasakan begitu saya minum tehnya gak banyak olahraga, besok turunnya dikit. Jadi saya stop juga, jam 5 jam 6 stop juga minum, dan gak minum apa-apa lagi. Nah, jadi minum network saya itu jam 6 sore. Ya, saya sangat percaya sama orang yang ada akal, walaupun saya lebih dulu di Herbalife. Ya, jadi jangan ngeyel. Ya, yang mau turun berat badan jangan ngeyel, ikuti orang yang ada angka. Ya, saya ikuti Jacinta. Sekarang jam 3 stop. Di rumah udah gak ada apa. Ya, jadi Bibi udah tahu kalau saya pulang itu, kalau dulu masih sorenya mau makan apa tuh dia, sekarang udah enggak, karena udah stop. Udah stop.
karena saya ingin ya punya badan lebih langsing lagi, gitu ya. Oke. Nah, kemudian 12 jam dia akan mengambil lemak. Jadi kalau lapar di jam 8 malam, jam 9 malam, yang penting tidak membuat Anda sesak. Ya, sesak itu berarti ada mah atau ada asam lambung ya. Yang penting ada sesak, ngomong gini, coba sama-sama. Ambil tuh lemak, makan tuh lemak gitu sama tubuh kita. Ya, jadi jam 8 jam 9 kalau lapar, ambil tuh lemak, makan lemak saya. Itu mindset yang saya tanamkan sama customer. Jadi ketika mereka lapar tuh, mereka pada ngomong ambil tuh lemak, tidak memasukkan buah dan sayur. Ya, nah kalau ada mah gimana Bu Bayu? Kalau ada mah sampai gak bisa nafas ada mah biasanya karena dia yang merangsang itu, ya dia suka pedas begitu kan orang Bali itu quality time-nya adalah makan pedas. Jadi ketika dia kerjaan kafenya banyak, giliran dia mau makan langsung ambil sambal. Ini dah sekarang saya makan kan gitu, saat udah kerja gitu ya, begitu makan langsung perut kosong langsung sambal. Karena apa? Karena kita lahir dengan apa atau tidak? Tidak. Kita lahir pakai nasi tinggi tidak? Tidak. Kita lahir dengan nasi manis? Tidak. Lalu siapa yang mau itu terjadi? Jangan bilang tidak dari Tuhan. Ya, jadi mah itu karena Anda. Ya, udah tahu mah tapi nggak bisa stop makan pedas. Udah tahu mah masih suka gorengan. Udah tahu mah masih suka makan yang ini apa istilahnya yang dia keluar gas, ya keluar gas itu full, keluar gas itu tape, ya atau dia yang menghambat peristaltik itu kayak nangka, ya Anda loh yang buat itu terjadi. Jangan salahkan atau tentara kenapa saya mah. Anda loh yang membuat itu terjadi. Jadi maksud saya adalah kalau memang Anda bikin customer Anda berhenti mah, pahamin terlibat mah itu apa aja. Ya, oh nggak boleh telat makan, harus jam 12. Gimana caranya? Bu, gimana caranya biar ibu ingat makan jam 11 paling lambat, jam 12 paling lambat, jam 11 sudah makan. Ya, saya juga sama kayak Sita, saya makan jam 10.50 saya udah makan siang. Kenapa? Karena semua ganjal mengandung kalori. Saya nggak mau ganjal diri saya dengan buah, saya nggak mau ganjal diri saya dengan mobil bus, saya langsung makan. Itu upaya saya, biar badan saya tetap bagus, biar orang tertarik untuk program. Ya itu upaya teman-teman, ya. Jadi nggak ada istilahnya, ya kan saya belum lapar, udah itu belum jam 12, nggak usah nunggu jam 12 karena ganjal mengandung kalori. Semua yang mengganjal itu pasti ganjal pakai pisang lah, pakai apel lah, dia ganjal pakai berebus, semua mengandung kalori. Jadi saya langsung makan 300 gram dari ayam, terus jam 2, jam 3 minum shake sore, ya. Jadi di MC itu saya 14 produk, saya minum semuanya sekalian, ya. Itu sekitar airnya 2,5 liter. Di rumah saya minum 2 liter lagi sampai jam 1, ya. Kemudian jam 4 sore pas mau ke taman kota jam 5 sudah selesai semuanya minum. Shake jam 3. Stop, menunjukkan udah nggak apa-apa. Jadi ketika malam itu saya sibukkan diri saya dengan follow up, sibukkan diri sembahyang, sibukkan diri kamar anak saya. Jadi dan kebiasaan terbentuk, ya kebiasaan akan dibantu dengan banyak hal. Contoh, Anda mau terbiasa nggak makan malam, caranya gimana? Kosongkan meja makan di jam 5. Itu cara membentuk kebiasaan. Ya, kalau Anda buka kedung saji masih ada, pasti Anda berpikir satu aja timnya kita kosong. Iya. Jadi lebih besar masukkan di kulkas daripada masukkan tubuh kita. Gitu, ya. Jadi kebanyakan mereka makan buah malamnya, makanya nggak turun. Ya, kemudian mereka mindsetnya masih buah sayur itu bukan karbo tapi mineral. Jadi mereka masih akhirnya udah yuk boleh nggak saya makan apel jam 10 pagi kalau saya lapar. Saya cuma bilang gini, oke, apel itu 100 kalori, berarti apa ya besok lebih sedikit. Artinya masa suruh dia makan jam 10 pagi aja mendingan langsung daripada dia ganjal dengan buah. Teman-teman, saya keras sama diri sendiri, ya karena apa? Karena saya ingin tetap menjadi contoh biar tim saya kalau saya lewat mereka closing itu loh Bu Dayu, oh iya ya, saya ingin bantu tim saya. Teman-teman kalau saya gemuk gimana saya bisa bantu tim saya? Anda pun harus seperti itu, ya. Mulut Anda tuh bukan nasib kalau Anda, oh saya lapar Bu Dayu, soalnya gara-gara saya haid. Ya, kalau haid gampang, ya. Makan protein lebih banyak, minum lebih banyak, tapi tetap stop jam 4 sore. Jangan ada alasan apapun.
jadi konsumen minum shake 2 kali, berarti kan poin-poin masuk, ya. Kemudian teks semuanya itu jam 5 terakhir tutup, dan nggak minum apa-apa lagi. Jadi tinggal kencing. Saya timbang 2 kali sehari. Saya pergi keluar kota 1 hari nginep di villa. Saya buat timbangan teman-teman. Saya keras sama diri saya demi bisnis, ya. 1 hari saya pergi ke villa, saya buat timbangan. Saya mau lihat kemarin saya makan di villa berapa sih naiknya. Jadi ketika kita pergi itu, kita tahu kebiasaan makan apa yang menyebabkan kita oh ternyata saya udah gak makan malam, tapi kalau saya makan pizza ternyata lemaknya naik. Saya menjadikan diri saya laboratorium gitu loh, seperti itu, ya. Nah kemudian tentang air, kan ada manajemen waktu, ada manajemen emosi, ternyata ada manajemen kencing. Manajemen kencing adalah kalau mau pergi pakai kebaya ataupun saya memakai penelitian ke diri saya naik patwal. Patwal itu mau nyari pengantin itu 3,5 jam dari Gianyar menuju Singaraja. 3,5 jam naik patwal, artinya apa? Tidak ada kemungkinan untuk kencing, ya. Gimana caranya saya bisa minum banyak? Jadi pagi jam 5 saya bangun, saya minum langsung 2 liter sampai jam 7. Minum teh banyak, kan kencing. Begitu sampai di rumah di Gianyar, saya hanya ambil 1 gelas aqua kecil untuk bekal di bis. Karena apa? Kalau saya pakai 2 liter, itu kan kebiasaan datanya gitu ya, tiba-tiba kencing. Jadi ketika saya minum aqua yang kecil segini, sampai Singaraja nggak habis itu, hanya untuk bahasa bibir. Dan saya buktikan 3,5 jam saya nggak minum kencing. Jadi kalau ada ngomong sama saya, tapi kan budaya saya pakai kebaya, saya harus saya nggak bisa kencing terus. Gampang Bu, 1 jam sebelum Ibu berangkat stop minum, nanti kencing aja. Nanti di mana Ibu udah nggak mungkin buka kebaya, Ibu minumnya adalah aqua kecil, manis kecil untuk bahasa bibir. Semua karena kita mengalami, ya. Jadi ketika kita mengalami, kita bisa ngomong bahwa kencing terus ada manajemennya. Manajemen kencing 1 jam sebelum berkebaya atau 1 jam sebelum pergi yang nggak ada toilet, stop minum 1 jam sebelumnya. Jadi aman, ya. Apapun kata orang Anda bisa. Karena apa? Karena Anda sudah mengalami dulu. Ya, karena banyak orang memang saya lihat kalau saya lihat kalau dia udah berhenti pakai botol 2 liter, ya, berhenti pakai botol 1 liter, pasti turunnya lama. Karena apa? Minumnya kurang. Akhirnya pelariannya kemana? Kemakan lebih banyak, lebih banyak. Itu yang saya lihat. Ya, jadi nggak apa-apa, jangan malu untuk kembali seperti dulu, supervisor baru. Saat kita supervisor baru, kita kan bangga nenteng botol 2 liter. Sekarang kenapa? Setelah jadi Herbalife kok malu banget nenteng botol 2 liter. Takut diledekin bawa termos. Kalau bawa termos itu membuat Anda punya ratusan juta, kenapa malu? Gitu. Ya, itu sih saya. Terima kasih.